Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Filsatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama di sini ada definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual dalam bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Kemudian di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri yang pertama yaitu ada jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Nah, interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker yang menyebabkan harga di pasar bersifat tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Kemudian, yang kedua ada barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Sehingga barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen. Selanjutnya ada free entry dan free exit bagi pembeli maupun penjual. Artinya, tidak terdapat suatu hambatan atau bebas apabila suatu perusahaan ingin keluar atau bertahan karena tidak memiliki keterikatan dalam membuka pasar dengan adanya surat perjanjian. Kemudian yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Nah, penjual dan pembeli sangat mengetahui tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan mengetahui semua perubahan harga yang di pasar. Selanjutnya, ada mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi yang cukup sempurna, yaitu tidak ada kesulitan sedikitpun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam metode pembuatan hingga penjualan kepada pembeli. Kemudian, penjual dan pembeli bebas melakukan perjanjian tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, di sini harga ditentukan oleh penjual dan pembeli tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya di sini terdapat kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen. Yang kedua, dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi karena pembeli sudah mengetahui barang yang dijual. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harga cenderung stabil. Selanjutnya, harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Kemudian, yang terakhir, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang yang dia inginkan dan dari pabrik yang dia beli. Selanjutnya, ada kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga minimnya inovasi. Yang kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Yang ketiga, penjual yang berlokasi utama cenderung mendapatkan banyak pembeli dibanding penjual yang lokasinya di bagian belakang. Yang terakhir, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Selanjutnya, di sini ada pembentukan harga. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang.
Berapapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan, tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Kurva tersebut merupakan kurva pendapatan rata-rata AR dan pendapatan marginal atau MR. Ini adalah bentuk dari kurva pembentukan harga. Selanjutnya, ada pemaksimuman keuntungan pasar persaingan sempurna. Secara grafik, pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan grafik yang menggambarkan biaya total dan hasil penjualan total, yang kedua dengan grafik yang menunjukkan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Nah, jika menggunakan pendekatan total, maka labanya yaitu sama dengan TR dikurang TC. Sedangkan menggunakan pendekatan marginal, maka pemaksimuman keuntungan terjadi ketika MC atau marginal cost sama dengan MR atau marginal revenue. Selanjutnya, ini adalah grafik biaya total dan penjualan total, di mana keuntungan terjadi ketika TR dikurang TC. Nah, di sini bisa dilihat pada perusahaan dalam keadaan rugi apabila TC-nya lebih besar dari TR. Kemudian perusahaan dalam keadaan untung karena TC-nya lebih kecil dari TR. Selanjutnya, perusahaan dalam keadaan rugi karena TC-nya lebih besar dari TR. Nah, di sini case satunya terjadi perusahaan tidak untung atau rugi, yaitu break even point atau titik impas di mana TR sama dengan TC. Selanjutnya, ada grafik pendekatan marginal. Pendekatan marginal, nah ini adalah grafik pendekatan marginal. Keuntungan maksimum atau kerugian minimum akan terjadi apabila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.